Salam, puji nama Tuhan. Mari sebelum kembali kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami terus bersyukur untuk semua hal yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Karena apapun itu, kami percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan di siang hari ini. Kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan tolong, akan mampukan kami. Kami menyerahkan akan perenungan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi pribadi di atas rata-rata. Menjadi pribadi di atas rata-rata. Kita akan belajar dari salah satu tokoh yang tercatat di dalam Perjanjian Lama dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, yaitu Nuh. Kejadian 6 ayat yang 9 saya akan bacakan buat kita semuanya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi teks itu menjelaskan bahwa Nuh tidak bercela dan benar. Hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Artinya Nuh berbeda dengan kebanyakan orang. Artinya Nuh di atas rata-rata kebanyakan orang dari cara hidupnya. Karena orang sezamannya tidak seperti Nuh, atau Nuh tidak seperti orang sezamannya. Karena Nuh tadi hidupnya benar dan tidak bercela. Sementara orang sezamannya seperti apa? Kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya, kita bisa melihat dalam ayat yang kelima bahwa orang sezamannya kecenderungannya itu melakukan hal yang berdosa. Ya, kecenderungannya membuahkan dosa. Apa yang dipikirkan adalah berakhir kepada dosa. Ya, kalau kita baca Kejadian 6 ayat yang kelima dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi orang sezaman Nuh kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi itu keadaan orang-orang sezaman Nuh. Orang-orang yang selalu berkecenderungan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan di zaman sekarang pun juga sama. Karena dalam Matius 24 ayat 37 juga dikatakan bahwa di zaman akhir nanti, di zaman di mana Tuhan Yesus mau datang, juga akan sama dengan keadaan zamannya Nuh. Artinya orang yang kecenderungannya selalu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan kalau kita mau lihat di zaman sekarang pun, kita juga bisa menyaksikan dosa kejahatan-kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh manusia. Ya, kalau zaman dulu orang melakukan kejahatan masih malu-malu. Ya, ada orang yang menjadi penjahat tapi keluarganya, istri dan anaknya tidak tahu. Ya, satu kampung juga tidak tahu bahwa dia bekerja atau melakukan kejahatan, misalkan sebagai perampok ataupun melakukan tindakan-tindakan kriminal yang lain. Dia tidak memberitahukan ya kepada keluarganya, dan keluarganya nggak tahu. Kenapa? Karena dia malu. Ya, malu melakukan hal yang jahat, malu melakukan kriminal, malu melakukan kejahatan, sehingga dia tidak mau melakukan hal itu diketahui oleh keluarganya, bahkan nggak mau diketahui oleh orang-orang sekampungnya. Tapi kalau zaman sekarang kita melihat bahwa sepertinya sudah tidak malu lagi untuk melakukan hal yang jahat. Bahkan tidak jarang orang yang punya hubungan keluarga melakukan kejahatan bersama-sama. Ya, ada berita ya, seorang suami dengan istri membawa anak kecil melakukan pencurian. Ya, membawa anaknya, istri dan anaknya dibawa untuk bersama-sama melakukan
pencurian. Ya, dan ada banyak kasus-kasus yang lain yang bisa memperlihatkan kepada kita bahwa di zaman sekarang orang tidak lagi seolah-olah tidak lagi malu ketika melakukan kejahatan. Sehingga banyak sekali orang yang akhirnya cenderung untuk melakukan yang jahat di mata Tuhan. KDRT ya, sering terjadi, dan korban KDRT kalau dulu selalu perempuan, istri atau anak, tapi sekarang banyak kasus korban KDRT juga suami. Ya, artinya suaminya menjadi korban KDRT. Kasus yang terakhir di TV kan seorang suami yang dibakar oleh istrinya, ya apapun alasannya, ya tapi itu yang terjadi. Artinya sekarang kejahatan ya, sudah terjadi di mana-mana, dan seolah-olah bahkan hal yang jahat pun dianggap sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa. Ya, hal yang jahat kadang-kadang sudah diterima sebagai sesuatu yang biasa, dan bahkan yang salah sudah dianggap sebagai yang benar, sehingga tadi tidak lagi malu kecenderungan orang-orang hidup di dalam dosa dan melakukan kejahatan semata. Nah, kita belajar dari Nuh, bagaimana Nuh bisa hidup di atas rata-rata kebanyakan orang. Orang sejamannya melakukan dosa, kecenderungannya melahirkan kejahatan, tapi Nuh tidak. Kalau kita lihat bahwa dikatakan bahwa Nuh itu bergaul dengan Allah. Jadi yang membuat Nuh bisa berbeda dan di atas rata-rata karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bergaul artinya dekat, bergaul itu artinya akrab, bergaul itu artinya menjalin komunikasi terus-menerus. Ya, bergaul dengan Allah artinya mengetahui dan hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan. Itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kalau kita bergaul dengan Allah berarti kita dekat dengan Allah, akrab dengan Allah, berkomunikasi, sama dengan ketika saudara punya teman ya dekat atau teman akrab gitu ya. Saudara bergaul dengan teman saudara, memiliki hubungan yang dekat, pastikan komunikasinya akan lebih intens, lebih sering ya, dan tidak seolah-olah tidak ada lagi ada pembatasan ya, kapan mau ngomong, kapan mau berkomunikasi bisa. Kenapa? Karena dekat, karena bergaul. Jadi Nuh hidupnya di atas rata-rata karena Nuh bergaul dengan Allah. Nuh akrab, Nuh dekat, Nuh berkomunikasi terus-menerus dengan Tuhan. Nuh mengetahui petunjuk, dan Nuh hidup sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Ya, bergaul dengan Allah artinya memiliki kedekatan secara rohani, memiliki kedekatan secara spiritual dengan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya mau hidup di atas rata-rata, kita harus mau seperti yang Nuh lakukan, yaitu bergaul dengan Tuhan, memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dalam 1 Korintus 15:33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa dengan siapa kita bergaul akan memberikan dampak. Ya, di sini katakan pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Artinya ketika kita bergaul ya dengan orang-orang yang buruk, itu bisa memberikan pengaruh yang buruk juga kepada kita. Ya, itu kenapa kita harus berhati-hati. Bukan berarti kita nggak boleh bergaul dengan orang lain, tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak baik. Kalaupun kita bergaul dengan mereka, harusnya kita yang berikan pengaruh baik kepada mereka, bukan kita justru mengambil pengaruh dari mereka. Yang mau saya sampaikan adalah ketika kita bergaul dengan siapapun, itu bisa memberikan dampak. Ketika kita bergaul dengan kejahatan, bergaul dengan pribadi yang terus menghasilkan dosa, maka pengaruh itu juga bisa kita rasakan. Tapi ketika kita bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Allah, pengaruh ya dari Tuhan pun akan kita dapat, ya akan kita rasakan. Itu kenapa Nuh hanya bisa hidup di atas rata-rata, karena dia bergaul dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup di atas rata-rata, hendaknya kita mau bergaul dengan Tuhan, bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya bangun kedekatan, ya bangun komunikasi terus-menerus dengan Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini.
Engkau menolong kami supaya kami bisa menjadi pribadi yang di atas rata-rata. Kami belajar dari hamba-Mu Nuh yang terus hidup bergaul, hidup dekat dengan Tuhan. Biarlah kami juga bisa melakukan hal yang serupa. Kami terus membangun kedekatan dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya kami pun dapat berbeda dengan orang-orang sejaman kami. Kami hidup di atas rata-rata karena kami terus bergaul dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.